Bapak sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Wira. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa nih? Pak N. Oh, Pak En. Bapak silakan duduk nih. Terima kasih. Pak En, kalau boleh tahu umurnya berapa nih? 35 tahun. Baik, Bapak kalau boleh tahu Bapak tinggal di mana nih? di Desa Di Pancasari. Desa Pancasari. Baik, Bapak kedatangannya kemarin tentang keperluan apa nih? Cari surat lamaran kerja. Oh, Bapak cari surat lamaran kerja. Itu semacam surat kita panggil surat keterangan sehat nih. Mungkin kerja. Iya, kan nih. Iya, Bapak mencari surat keterangan sehat untuk melamar pekerjaan ya, Pak. Ya. Jadi Bapak untuk menerima surat keterangan sehat itu nanti saya akan melakukan serangkaian pemeriksaan di pemeriksaan dasar jantung pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya. Iya, Bapak bersedia nih. Untuk itu Bapak sebelumnya dipersilakan untuk menuju bed serta melepaskan baju atas Bapak nih. Lalu di mana nanti saya sembari mencuci tangan ya, Pak. Oke, Bapak dipersilakan, Pak. Saya akan melakukan tindakan aseptik atau cuci tangan. Baik, sudah selesai. Baik, Bapak, dipersilakan Bapak untuk segera berbaring serta melepaskan baju atasnya terlebih dahulu, Bapak. Nih, silakan dilepas, Pak. Pakai kejang. Ya. Nih, saya simpan dulu bajunya nih, Pak. Ya. Nih, di bagian sini mantan. Itu jangan. Baik, Bapak dipersilakan untuk segera berbaring di bed nih, Pak. Ya, terima kasih. Nih, Bapak mungkin bisa agak. Nih. Baik, Bapak. Jadi di sini pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi atau di mana nanti saya akan melihat kontur atau bentuk dada Bapak. Baik kan, pemeriksaan saya mulai nih, Pak. Iya. Baik, dari ujung kaki. Baik, dari pemeriksaan yang telah saya lakukan tadi, di sini untuk dada Bapak itu simetris nih, Pak. Serta dari yang saya lihat di sini tidak terdapat kemerahan serta tidak terdapat sianosis atau kebiruan. Lalu tidak terdapat lesi, namun mungkin di sini ada bekas luka yang membentuk keloid, tapi tidak masalah, Bapak. Serta tidak ada bekas operasi nih, Pak. Baik, untuk selanjutnya saya akan melihat pada dada Bapak, di mana di sini terdapat pulsasi, di mana ritme atau iramanya itu normal nih, Pak, yang dimana di sini tidak mengindikasikan Bapak mengalami aritmia. Lalu frekuensinya dari yang saya lihat juga teratur, normal nih, Pak. Lalu kedalamannya juga normal, tidak terlalu cekung serta cembung, serta usaha Bapak untuk bernapas normal nih, Pak. Lalu selanjutnya di sini saya juga tidak melihat adanya ictus cordis Bapak pada bagian apek cordis Bapak di sini. Jadi untuk selanjutnya saya akan melakukan palpasi nih, Pak, pada dada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Sebelumnya saya akan menghangatkan tangan saya terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan meraba di bagian dada Bapak, di mana di sini merupakan bagian di bagian interkostal 5, linea medioclavicularis sinistra. Saya akan melakukan dengan ujung-ujung jari saya terlebih dahulu. Baik, teraba di sini ya, Pak. Saya akan menggunakan satu jari saya karena sudah teraba.
untuk pulsasinya sendiri itu cepat dan lembut. Oke, dimana itu menandakan itu skordis Bapak itu normal, itu jantung Bapak itu normal. Baik, selanjutnya yang saya lakukan adalah pemeriksaan dengan metode perkusi, dimana nanti saya akan menentukan batas-batas relatif dari jantung Bapak, yang dimulai dengan batas paru-hepar Bapak, dimana nanti akan sedikit tidak nyaman Bapak, dimana nanti saya akan mengetuk-ngetuk di bagian sela-sela iga Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Iya, Bapak bersedia nih. Oke, saya mulai Bang ya. Iya. Oke, saya mulai dari interkostal pertama ekstrak di linea media clavicularis hingga terjadi perubahan suara dari sonor ke peka yang relatif. Sorry, maksud saya dari sonor ke timpani terlebih dahulu. Nih, sini. Lalu dua jari naik ke atas. Lalu ke arah medial. Jadi di sini panggil untuk ujung batas kanan bawahnya. Lalu dilanjutkan dengan tadi saya sudah menemukan ictus cordis pada bagian ini, namun saya akan memastikan kembali dengan metode perkusi Bang ya. Oke, selanjutnya saya akan mulai dari linea media aksial ke arah medial. Di sini panggil untuk apek cordis Bapak atau batas kiri bawah Bapak. Lalu saya akan memperkusi di setiap selaiga Bapak untuk mengetahui dinding dari jantung Bapak nih. Oke, sini Bang ya. Oke, selanjutnya di bagian sini sendiri 33. Sini Bang ya. Baik, selanjutnya saya akan mengambil dari di bawah klavikula Bapak atau di bagian fossa supraclavicular, untuk mengetahui batas atas dari jantung pasien. Ini sternum Bapak. Nih, sini panggil di bagian intrakostal 2 di linea parasternal. Baik, untuk perkusi telah selesai dilakukan. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan dengan metode auskultasi untuk menilai suara dari jantung Bapak nih. Bapak, sebelumnya saya mohon untuk rileks dan tenang. Lalu nanti saya akan memposisikan Bapak kepala Bapak 30 derajat terhadap bidang datar dengan bantal nih Pak. Ini Bapak dimohonkan untuk sedikit mengangkat Pak, agar yang bisa menaruh bantalnya sendiri. Terus nih pandangannya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Baik, sebelumnya saya akan mengaseptikan stetoskop saya terlebih dahulu. Baik. Akan saya mulai nih Pak. Jadi di sini yang pertama adalah saya akan menilai dari ictus cordis Bapak sendiri.
dengan bagian corong dari stetoskop. Baik, sudah terdengar. Selanjutnya saya lanjutkan dengan diafragma dari stetoskop ini sendiri untuk mendengar suara dari arteri pulmonalis di linea. Sebelumnya tadi saya mendengarkan di sini di linea di interkostal 5 linea medioclavicularis. Setelah di sini pada interkostal 2 linea parasternal. Sebelumnya saya akan cari manubremnya terlebih dahulu. Di sini, nih, ini interkostal 2 nih Pak. Nah, sudah terdengar pada bagian linea parasternal sinistra, lalu dilanjutkan dengan arteri aorta, maksud saya aorta pada dengan diafragma stetoskop pada interkostal 2 linea parasternal dextra. Nih, sini Pak. Baik, sudah terdengar. Selanjutnya saya lanjutkan dengan mendengar katup dari tricuspidalis di sini pada interkostal 4 dan 5 pada linea parasternal sinistra dan dextra. Saya mulai dari sinistra ya Pak. Iya. Di sini. Baik, dari suaranya sendiri, untuk suara detak jantung Bapak itu sendiri normal ya Pak, untuk frekuensinya itu normal, lalu untuk iramanya juga teratur Pak. Lalu untuk suaranya sendiri yang saya dengarkan adalah bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2, di mana suaranya adalah luk-duk serta intensitasnya juga normal. Dimana saya juga tidak mendengar suara dari bunyi jantung 3 dan 4 karena Bapak sudah dewasa. Lalu tidak juga terdapat suara splitting atau pemisahan di katup di katup jantung Bapak. Dimana selanjutnya juga saya tidak mendengarkan adanya suara tambahan seperti murmur jantung serta suara seperti suara pecah lainnya. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan tekanan vena jugularis Bapak. Baik, untuk tekanan vena jugularis Bapak ini sendiri, sebelumnya mungkin saya akan coba terlebih dahulu pada bidang datar nih Pak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Saya akan lepas dulu. Ini Bapak, saya akan lepas. Mungkin diangkat sedikit Pak. Saya akan lepas terlebih dahulu. Bapak dipersilakan untuk menoleh ke kiri, menoleh mantan Pak. Menoleh mantan. Oke, sedikit ditoleh. Oke, mohon maaf di sini saya tidak menemukannya sehingga saya meminta Bapak untuk kembali pada posisi tadi menggunakan bantal agar posisi kepala Bapak Pak 30 derajat di atas bidang datar. Mungkin bisa ditengahkan lagi Pak. Baik, selanjutnya yang saya lakukan adalah Baik, selanjutnya yang saya minta Bapak untuk menoleh ke kiri Pak. Mungkin sedikit ditoleh lagi Pak. Jadi di sini pertama saya akan meletakkan tangan saya di bagian angulus mandibula Bapak untuk melihat di mana posisi dari vena jugularis Bapak. Bapak, saya menemukan di sini. Selanjutnya saya akan melakukan tekanan dengan memblokade darah pada vena jugularis ini untuk menemukan undulasinya. Pak.
Saya akan tekan di sini terlebih dahulu. Nih. Lalu yang saya lakukan adalah mengurut ke bawah. Nih, di sini Bang ya. Di sini vena jugularisnya mungkin saya urut sekali lagi. Nih, di sini ya pulsasinya, karena di sini merupakan titik kolaps pada vena jugularis interna dan eksterna. Selanjutnya saya menggunakan penggaris, Bapak. Di sini pertama saya akan mencari terlebih dahulu angulus angulus terni atau angulus divisinya. Bentar Bapak. Nah, di sini Bang ya. Jadi saya akan meletakkan satu penggaris saya tegak lurus. Ini Bapak, nih sebelah. Nih, lalu satu penggaris lainnya untuk mungkin agak di tengahin Bapak. Biar. Tadi di sini satu penggaris lainnya ke arah manubrium Bang ya. Baik, untuk pengukurannya sudah saya peroleh Bang ya. Jadi untuk tekanan pada vena jugularis Bapak itu normal, dimana tadi tinggi dari penggaris itu menunjukkan kurang dari 2 cm, dimana memang normalnya kurang dari 8 cm H2O, dimana di sana tadi 1 cm itu ditambahkan dengan 5 cm. Dengan 5 cm itu merupakan proyeksi dari jarak manubrium, jarak angulus terni ini ke arah atrium kanan atau atrium dekstra Bapak. Baik Bapak, untuk pemeriksaan telah selesai untuk dilakukan. Selanjutnya Bapak dipersilakan untuk menggunakan pakaiannya kembali, lalu kembali ke tempat duduk untuk saya bacakan serta nanti akan saya buatkan surat keterangan sehat nih Pak. Ya. Bapak persilakan untuk menggunakan bajunya kembali. Setelah dilakukan pemeriksaan, saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Dan ulang. Yuk. Baik, dari pemeriksaan yang telah saya lakukan, secara garis besar semuanya yang tadi saya lakukan pemeriksaan itu normal, sehingga Pak. Jadi dari untuk inspeksinya sendiri, untuk bentuk dada Bapak itu normal, serta ritme, irama, frekuensi, lalu kedalaman, serta usaha Bapak untuk bernafas itu normal ya Pak. Lalu untuk ukuran jantung Bapak sendiri itu normal, bersama dengan tangan. Lalu tidak terdapat pembesaran juga, serta untuk auskultasinya sendiri, untuk suara jantung Bapak itu normal, bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2 itu lub-lub itu. Lalu untuk tekanan jugularis, vena jugularis Bapak itu normal nih Pak, tekanannya kurang dari 8 cm H2O. Baik Bapak, untuk selanjutnya saya akan membuatkan Bapak surat keterangan sehat untuk Bapak melamar kerja ya Pak. Nih, baik Bapak, terima kasih sebelumnya telah melakukan pemeriksaan di klinik ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nih.